Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur kita dapat mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu, kami beroleh rahmat yang baru, hari yang baru, anugerah yang baru, yang dapat kami nikmati, bahkan menjadi pertolongan dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, berilah pertolongan kepada kami semua, Sobat The Messenger, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini nyata di dalam sikap kami, perbuatan kami, pikiran kami, tutur kata kami, bahkan di dalam setiap aspek hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal ke-26 ayat ke-6 hingga ke-13. LAI berikan judul di sana, Yesus diurapi. Injil Matius pasal ke-26 ayat ke-6 hingga ke-13, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam, berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Sekali lagi saya bacakan di dalam ayat ke-10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu menghargai kebaikan. Menghargai kebaikan. Di dalam sebuah apotek yang buka selama 24 jam, pada tengah malam datanglah sepasang suami istri, seorang bapak dan seorang pemuda yang hampir bersamaan. Sepasang suami istri ini datang dahuluan, karena itu kemudian dilayani oleh penjaga apotek yang buka 24 jam ini. Saat itu tengah malam, dan sang suami kemudian mengatakan, "Adakah obat untuk nyeri punggung bagi istri saya? Istri saya sedang hamil." Tentu saja penjaga apotek tidak tahu obat yang tepat. Maka dia katakan, "Tunggu sebentar, saya akan bertanya kepada sang apoteker." Kemudian penjaga itu masuk, dia bertanya kepada sang apoteker, dan tidak lama kemudian sang apoteker itu keluar dan bertanya kepada sang istri, "Apa
sakit yang kamu derita? Apa yang kamu rasakan? Sang istri mengatakan, aku sakit batuk dan setiap batuk ada nyeri punggung yang aku rasakan. Sang apoteker mengatakan, katanya kamu hamil ya? Oh iya, hamil berapa bulan? Maka ditanyalah usia kehamilan, nyeri punggung yang diderita, sakit batuk yang diderita, untuk mendapatkan obat yang lebih tepat. Karena sebagai seorang wanita hamil, tidak boleh meminum obat secara sembarangan. Maka sang apoteker itu sangat berhati-hati dan meminta data lebih banyak untuk obat yang akan diberikan. Setelah selesai bertanya, kemudian sang apoteker masuk ke dalam, mempersiapkan obat, dan kemudian dia keluar kembali, membawa obat, dan tentu saja harga obat yang sudah dipersiapkan. Ketika sang suami melihat harga yang tertera untuk obat yang diberikan untuk sang istri cukup mahal, dia terkejut. Sang suami mengatakan, saya tidak ada uang sebesar itu. Saya baru saja dipecat, di PHK dari perusahaan saya beberapa hari yang lalu. Dan uang yang saya bawa tidaklah cukup. Sang penjaga kemudian bertanya, berapa uang yang engkau bawa? Berikan kepada kami. Sang suami mengeluarkan uang, memberikannya kepada sang penjaga. Sang penjaga itu kemudian masuk dan berbicara kepada sang apoteker. Sang bapak dan pemuda di belakangnya mulai resah karena tidak segera selesai pelayanan kepada suami istri di depan mereka. Di dalam, sang apoteker dan penjaga, mereka kemudian memasukkan kembali uang yang diberikan itu ke tas yang berisi obat. Dan bukan itu saja, mereka kemudian memasukkan beberapa pakaian bayi untuk calon bayi dari pasangan suami istri ini. Butuh waktu yang cukup lama untuk memasukkannya. Sang pemuda itu menjadi gusar. Dia kemudian datang ke meja dan memukul di sana sambil berteriak. Dia marah-marah karena tidak segera dilayani. Apa yang dilakukan oleh penjaga dan apoteker itu menghabiskan waktunya. Saya tidak dilayani dengan baik. Pelayanannya buruk, sangat lambat. Saya tidak diperhatikan. Saya tidak dilayani dengan sungguh-sungguh. Sambil marah, pemuda itu menggebrak meja. Sang apoteker dan penjaga itu menjadi terkejut. Apa yang mereka lakukan memang membuat pelayanan itu semakin lama. Dan pemuda itu tidak sabar. Dia menjadi marah dan kemudian memukul meja dan segera pergi dari apotek tersebut. Sedangkan sang bapak yang gusar ini, yang gelisah ini, dia menahan diri. Segera penjaga apotek dan apoteker ini bergegas menyerahkan obat, uang yang dikembalikan, dan juga beberapa pakaian dalam tas yang sudah diserahkan tadi, diminta kembali diserahkan kepada sang suami istri ini. Sambil mengatakan, ini sudah cukup uang yang engkau berikan. Segera pulanglah karena ini tengah malam, dan berilah obat sesuai dengan resep yang sudah tertera di dalamnya. Dengan cepat-cepat mereka mudah menyampaikan kepada sang suami. Ketika sang suami akan keluar bersama sang istri, sang bapak yang gelisah itu, yang kemudian mendengar percakapan mereka, berkata kepada sang suami, aku mendengar
engkau dipecat dari perusahaanmu. Besok engkau boleh datang ke kantorku sambil memberikan sebuah kartu nama. Bapak ini juga terlambat dilayani. Bapak ini juga tidak diperhatikan, mendapatkan pelayanan yang buruk. Tetapi dia melihat apa yang sedang dikerjakan oleh penjaga dan apoteker itu menghadapi kesulitan dari sang suami istri yang sakit, yang hamil, dan tidak punya uang ini. Dan dia tergerak untuk membantunya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Seringkali kemudian kita melupakan akan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita karena sesuatu yang buruk itu terjadi. Karena apa yang kita kehendaki tidak digenapi, dipenuhi, atau ada kekurangan, kesalahan akan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kita menjadi marah, kita menyalahkan, dan kita menjadi gusar akan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Seperti tadi, sang pemuda menjadi marah kan terlambat sekali pelayanan yang diberikan. Sang bapak memilih untuk bersabar. Dia melihat ada kebaikan yang dilakukan sang apoteker dan penjaga itu. Melayani secara khusus seorang istri yang hamil yang mengalami sakit dan sang suami yang tidak punya uang. Bagian firman Tuhan yang kita baca dicatat di sana, seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya membawa buli-buli pualam yang berisi minyak yang sangat mahal dan kemudian ditumpahkan ke atas Yesus Kristus untuk mengurapinya. Dalam tradisi masyarakat orang-orang Yahudi, kemungkinan minyak wangi ini adalah persiapan untuk pernikahan dari perempuan yang tidak disebut identitasnya ini. Tapi dia memberikannya kepada Yesus Kristus. Mengurapi Yesus Kristus dengan minyak mahal yang dia simpan untuk masa depannya, untuk kehidupannya yang akan datang. Apa yang dia korbankan selama ini, dia perjuangkan selama ini, dia persembahkan itu kepada Yesus Kristus. Perempuan ini memberikan yang terbaik, apa yang dia miliki, dan mengurapi Yesus Kristus. Dia katakan, perempuan ini melakukan perbuatan baik kepadaku. Tetapi Alkitab mencatat kepada kita, murid-murid dikatakan di sana gusar dan berkata, untuk apa memborosan ini? Mereka tahu bahwa minyak yang ditumpahkan, yang digunakan perempuan itu untuk mengurapi Yesus adalah minyak yang sangat mahal. Maka mereka dapat mengatakan, ini pemborosan. Kalau dijual, uangnya, hasilnya bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Berarti sungguh-sungguh minyak yang sangat-sangat mahal. Daripada ditumpahkan hanya untuk Yesus. Satu orang. Kan lebih baik menurut pandangan para murid, pemikiran para murid, dijual saja. Dan uangnya kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus mengetahui isi pikiran mereka. Mereka memandang para murid ini menurut pemikiran mereka sendiri. Maka sebagian dari para murid yang gusar ini
sejatinya juga orang-orang yang sungguh dikatakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sayang uang itu diborosin, dituang begitu saja. Alangkah baik itu disimpan dan tidak dibagikan kepada orang-orang miskin. Eman, sayang. Yesus tahu isi hati mereka. Karena itu Yesus berkata kepada para muridnya, "Mengapa engkau menyusahkan perempuan ini? Mengapa engkau memandang rendah perempuan ini? Mengapa engkau menyusahkan, menyalahkan, mengolok-olok perempuan ini? Dia sudah melakukan perbuatan baik padaku." Tuhan Yesus menghargai akan perbuatan baik dari perempuan yang mengurapinya. Dia tahu, Yesus tahu bahwa perempuan ini menghormatinya, mengasihinya, dan memberikan yang terbaik apa yang dia miliki untuk Yesus Kristus. Bukan hal yang mudah bagi perempuan yang tidak diketahui identitasnya ini, untuk kemudian dia datang mengurapi Yesus dengan minyak mahal yang dia miliki. Orang-orang bisa salah memahami perbuatan yang dilakukannya. Dan memang bahkan para murid salah memandang akan perbuatan baik yang dilakukan oleh perempuan ini. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah baik bagi Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita setiap hari, kita diajar untuk menghargai setiap perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Meski perbuatan baik itu tidak sempurna, tentu saja karena kita adalah manusia yang terbatas. Tapi Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk melihat, menghargai, menghormati setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Jangan mencela, karena kita tidak pernah tahu apa motivasi mereka. Jangan pernah menghina, karena kita tidak pernah tahu perjuangan yang dilakukan oleh orang itu dalam melakukan kebaikan. Jangan menjadi gusar akan tindakan baik yang dilakukan oleh orang-orang itu, karena kita tidak pernah tahu seberapa besar pengorbanan, perjuangan, kerja keras, pengorbanan yang dilakukan oleh mereka. Tapi kita belajar untuk menghormati, menghargai setiap perbuatan baik, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Satu kali ketika kami masih melayani di Jogja, kami bepergian dengan beberapa orang pemuda. Dan ketika pergi dengan beberapa anak pemuda, ya, pada saat itu adalah pada masa-masa Jogja mengalami gempa. Nah, Bapak, Ibu, saudara, anak-anak pemuda sebagian kemudian mereka datang ke sebuah rumah sakit di Jogja dan kemudian mereka membantu di sana.
Apa yang dilakukan pemuda-pemuda ini? Mereka membantu apa saja yang dapat dilakukan, yang diperbolehkan oleh rumah sakit itu. Karena itu lebih banyak pemuda-pemuda ini adalah menemani pasien-pasien korban gempa itu. Bercerita, kemudian ngobrol. Karena sebagian besar daripada mereka tidak didampingi keluarga. Karena keluarga-keluarga mereka tetap ada di rumah, menjaga harta mereka supaya tidak diambil oleh orang lain. Tapi kemudian ada satu orang bapak-bapak berkata demikian, dan pemuda itu lapor kepada saya. Ada yang begini kok, ngapain ganggu orang aja? Jadi apa yang dilakukan oleh pemuda ini yang menemani pasien yang tidak ditunggu keluarga, dianggap remeh, tidak ada gunanya, ngapain ngajak ngobrol, ngajak cerita. Yang kami perlukan adalah obat, yang kami perlukan ada uang untuk berobat. Bapak ini menganggap bahwa kalau kamu kasih obat itu berguna, itu baik. Tapi bercakap-cakap memberikan penghiburan, itu dianggap remeh. Tapi para pemuda ini tidak menjadi kecewa. Selama beberapa hari mereka terus melayani. Meskipun sekedar dikatakan, ya, bercakap-cakap, tapi itu memberikan penghiburan bagi mereka yang menjadi korban gempa. Sebagian dari mereka kehilangan anggota keluarga. Sebagian dari antara mereka kehilangan seluruh apa yang mereka miliki. Tetapi ketika ada orang dengan kasih memperhatikan mereka, hanya sekedar bercerita, mendengar keluh kesah mereka, mereka mengatakan, terima kasih kau mengubur aku. Itulah kebaikan. Dan ketika kita melakukannya dengan tuntunan dan kebenaran firman Tuhan, maka kebaikan itu mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hargailah semua kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami boleh diingatkan kembali untuk meneladani Tuhan Yesus, menghargai akan kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitar kami. Meski tidak sempurna, tidak sesuai dengan harapan kami, tidak sesuai dengan pikiran kami, bahkan mungkin merugikan kami. Tapi kami diajarkan, karena apa yang dilakukan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Berkati ya Tuhan kami semua. Tidak mudah menjadi putus asa ketika berbuat baik. Orang bisa menyalahpahami, tapi kami terus setia kepada Tuhan. Berkati Sobat Messenger, kami tidak pernah putus asa berbuat baik kepada sesama kami. Bahkan kami diajar untuk menghargai setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Sungguh Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami semua. Apa yang kami lakukan kerjakan, Tuhan Yesus akan membuat berhasil. Cukupi kebutuhan di tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap sekolah-sekolah Kristen yang ada, lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang ada. Tuhan Yesus juga berkati setiap proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ada relasi yang baik antara guru, peserta didik, bahkan orang tua, keluarga-keluarga. Mereka terus melihat
tumbuh kembang setiap anak-anak semakin hari diberkati oleh Tuhan demi masa depan yang cerah. Cukupkan apa yang dikebutuhan setiap lembaga pendidikan Kristen ini sehingga dapat berjalan dengan baik, bukan saja ilmu yang dibagikan, tetapi juga kasih Yesus Kristus dan iman kepada Yesus yang semakin hari semakin dalam. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk aparat keamanan, mereka yang bekerja, melayani, mendatangkan keamanan, kestabilan di seluruh wilayah Indonesia. Engkau yang memberikan pertolongan, berkati, cukupi untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mereka hidup di dalam segala sukacita, di tengah-tengah mereka tidak bersama dengan orang dikasihi karena panggilan tugas negara, tapi Tuhan Yesus yang mencukupi kebutuhan di tengah keluarga dan pelihara keluarga ini tetap punya relasi yang hangat, yang penuh kasih satu dengan yang lain. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa memimpin menuntun langkah kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, menjadi garam dunia yang membawa pengaruh baik kepada orang-orang di sekitar kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita setiap hari, kita melihat ada banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Jangan pernah putus asa. Bagikan kasih Kristus itu kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.